Oke Om Pramudi, terima kasih udah datang nih di tempat nongkrong kita biasa nih. Jadi Om Pramudi ini suatu yang apa ya, penghargaan juga nih bagi aku yang host baru magang gitu loh. Ketemu sama senior. Wih, senior. Yang iya senior lah. Kenapa bisa dipanggil senior itu? Karena kan bisa dibilang ini podcastnya kita itu tuh masih di standar lah gitu loh. Jadi kita masih juga mau belajar gitu loh untuk ngulik-ngulik nih. Kira-kira kita bisa ambil ilmu dari mana lagi gitu. Jadi kita juga senang Om Budi udah nyiapin waktunya untuk kita buat berbagi nih dari Om Budi yang dulu itu tuh sampai sekarang udah bisa dibilang di dunia entertain ini ya mungkin sudah cukup banyak lah ya Om ya. Mudah-mudahan. Sudah begitu lama gitu dan untuk di Batam sih siapa yang nggak tahu dengan Om Pramudi? Banyak. Yang nggak tahunya. Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahunya. Yang mudah-mudahan dengan podcast ini jadi orang makin tahu lagi. Iya, jadi cuannya bisa lebih banyak lagi. Amin. Dan aku juga dapat cuan lagi kan. Boleh. Jadi Om Pramudi gini loh. Aku panggilnya Om Pramudi atau Om Budi aja ya? Bebas. Kira-kiranya cocoknya dipanggil apa? Om Budi aja deh, biar lebih boleh. Biar lebih kayak gini. Oke. Jadi Om Budi ini asli Batam nggak? Bukan. Ya Bukan. kalau dari sejarahnya Batam kan mungkin kayaknya sekitar 90% pendatang kok. Pendatang di Batam. Ya. Jadi Pak Om Budi ini asli mana? Asli kalau secara darah keturunannya Jawa Tengah dua-dua. Jawa Tengah. Cuma saya numpang lahirnya di Bandung. Numpang lahir di Bandung. Bisa dibilang kalau orang bilang orang Sunda boleh, tapi orang Jawa juga orang Jawa. Kalau orang Jawa juga orang Jawa. Orang Jawa juga. Ini loh Om Budi. Om Budi itu tahun berapa sih masuk di Batam? Batam ini. Kalau flashback masuk di Batam, nggak tahu kamu udah lahir atau belum. Tahun 94 nyampe di Batam. Oh, 94 udah lahir. Sudah. Tapi belum masuk Batam. Aku lahir 92. Alhamdulillah berarti masih ada lah ya. Berarti 94 udah mulai karir tuh. Kalau dibilang karir karena tadi kan bicaranya masalah entertain. Iya. Kalau secara karir tahun segitu umurku tuh masih dikategorikan masih muda lah ya. Dan dikategorikan masih di dalam proses untuk mencari jati diri. Untuk belajar hidup, merantau dan mencari jati diri termasuk. Berarti di umur 20-an ada tuh? 22 tepatnya. 22 tahun. Tahun 94. Iya. Tahun hitung sendiri ya. Udah tahun cukup. 94 Om Budi udah umur 22. Aku tahun 94 baru 2 tahun. Baru 2 tahun loh. Aduh. Pertama kali merantau, keluar dari rumah, umur 22 udah langsung ke Batam. Langsung ke Batam umur 22. Itu tuh udah langsung ninggalin keluarga. Berarti yang dituju ke sini nggak ada? Nggak ada. Siapapun? Nggak ada. Berarti emang fighter kali ya? Insya Allah. Cuma memang preferensinya bahwa waktu itu di Batam ada perlu karyawan, ada semacam lowongan pekerjaan yang saya pikir saya mau coba ambil. Berarti dulu awalnya sampai Batam ini Om Budi dulu itu tuh kerja langsung atau langsung jadi entertain? Nah ini bicara masalah entertain itu sebetulnya kalau dibilang sebuah cita-cita bukan. Kalau bicara masalah rezeki tiba-tiba sekarang nempel dengan dunia entertain ya patut disyukuri dan kebetulan yang di usia waktu itu saya belum tahu apa sih sebetulnya keahlian saya. Bidang apa sih yang paling cocok dengan karakter saya nggak tahu waktu itu. Ya makanya. Jadi kurang lebih ngalir lah dikategorikannya kan. Saya kan sering ngikutin nih teman-teman juga. Mereka pergi ada show, ada acara ke sini, sering lihat Om Budi gitu loh. Dan kemarin kita juga ketemu Om Budi, kita undang ngajak ke sini juga mau kesempatannya kan. Cuma dari awalnya Om Budi tadi ngomong di umur 22 tadi belum tahu nih jati diri mau pergi kemana. Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi MC yang begitu kondang di Batam gitu loh. Amin. Yang siapa sih yang nggak tahu dengan Om Pramudi Prianto? Asik. Priatno ya. Siapa yang nggak tahu kan? Ya kalau sekarang kita bicara masalah ruang lingkup ya, dibilang kalau
menurut saya kalau dibilang siapa sih yang nggak tahu atau siapa yang kenal, mungkin masih banyak yang nggak kenal. Tapi kalau kita bicara lagi dengan ruang lingkup orang entertain ataupun itu istilahnya dunianya per IO1, wedding segala macam pasti tahu lah. Iya, gitu. pasti tahu. Cuma kalau dibilang tadi secara hari ini pun saya masih merasa memang itu istilahnya masih proses juga. Masih belum merasa kalau saya sudah cukup puas dengan apa yang saya capai, dengan apa yang dikategorikan tadi mungkin ketenaran segala macam. Saya masih belum merasa sampai saya seorang yang dikategorikan terkenal itu tidak. Cuma mungkin kalau kita bicara masalah generasi, kembali lagi kita udah lintas generasi nih. Iya, udah beda banget nih Om. Udah yang maksudnya baru mulai kenal lagi, tiba-tiba menganggap saya sebagai senior. Ada yang minta di sharing kan, ya alhamdulillah saya bisa sharing, saya sharing. Tapi kalau dibilang secara seriusnya ya mungkin saya juga masih harus banyak belajar kok. Iya begitu. Karena gini, di dunia entertain tadi kan nggak mudah untuk ngikut, untuk masuk ke dalam dunia entertain tadi gitu loh. Setuju. Nah, sedangkan Om Budi nih yang katanya tadi sampai ke Batam nggak tahu mau ngapain gitu. Hal apa yang bikin Om Budi ini bisa lebih cenderung masuk ke dunia entertain ini? Apalagi ini jadi MC gitu, ngisi-ngisi acara gitu. Itu tuh titik mulanya itu tuh sama kayak nama ini tempat kita, Cimula kita ya. Titik permulaan gitu loh. Jadi ini tempatnya bagus juga. Ya. Sesuai dengan yang kita bahas ini. Jadi titik mulanya Om Budi itu bisa awal terjun di dunia entertain, itu tuh hal apa yang bikin Om Budi itu bisa masuk ke dalam situ gitu? Kalau suruh flashback lagi mungkin bisa jadi keadaan juga. Keadaan? Ya karena maksudnya di satu sisi kadang-kadang kita ini banyak sekali memimpikan pengen A, pengen B, pengen C. Bener. Kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi kenyataannya pada saat memang istilahnya masalah kesempatan ataupun juga keadaan yang tidak memungkinkan seseorang untuk menjadi apa yang dia mau, mungkin juga sampai kawan nggak bisa terkejar. Benar. Tapi bicara masalah, mungkin kita bicara masalah cita-cita, tiba-tiba apakah seperti tadi tanya, apakah itu memang dari masuk ke Batam sudah mau mikirin di dunia entertain, itu tidak tergambar sama sekali, tapi keadaan yang waktu itu membuat saya menjadi seseorang yang mengharuskan saya harus terjun di dunia entertain. Dan mungkin juga kembali lagi masalah kesempatan yang diberikan itu juga sifatnya masih dikategorikan berulang, sehingga saya punya kesempatan untuk belajar dan mencoba untuk terjun dan terlibat secara terus-menerus gitu. Jadi memang bener Om, dari beberapa bintang tamu, narasumber yang kita undang gitu loh, mereka yang dari kondisinya biasa-biasa aja awalnya, memang masuk dan terjun di dunia yang dia geluti sekarang. Rata-rata awalnya keterpaksaan awalnya gitu loh. Memang harus dipaksakan, kepepet lah jatuhnya gitu loh. Kalau sampai kepepet sekali enggak, tapi di sini adalah kembali lagi masalah keadaan atau kesempatan yang kita ambil itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Bener. Kapan, di mana, dengan siapa. Cuma satu sisi pada saat kita memang diberikan sebuah kesempatan itu ada yang berani ambil atau tidak. Nah kebetulan mungkin saat itu saya termasuk orang yang berani mengambil sebuah tindakan yang saya pikir why not. Kalau ini sudah datang di depan, kita coba, kita maksimalkan, dan akhirnya ya berkesinambungan. Jadi kalau dibilang secara entertain murni, mungkin saya juga baru masuk di awal tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an masuk di dunia entertain? Ya. Berarti lebih kurang sekitar 10 tahunan lah ya? Lebih, ini sekarang tahun 2021. Berarti 11 tahun? 21 tahun. Salah gua. Yang dilewati ya kembali lagi, kadang-kadang kan kita bicara kalau kita fokus ke entertain, apalagi bidang saya ngomongnya MC, Master of Ceremony, seperti itu kan dikategorikan memang kita banyak sekali belajar dari jam terbang. Benar. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah sekolah, teorinya banyak, tapi tidak diimbangi dengan praktek yang cukup, dan akhirnya dia kembali lagi ke dunia MC ini bukan hanya sekedar penguasaan materi, tapi juga memang kita harus mengasah kemampuan bagaimana untuk mengontrol. Berarti public speaking kita juga harus bagus gitu kayaknya. Kurang lebih seperti itu. Karena ya tadi kalau secara teori sekolah mungkin bicara masalah teori public speaking, cara A, cara B, cara bersikap segala macam bisa diingat.
Benar. Tapi pada saat kita di lapangan, belum tentu teori yang kita punya itu bisa diterapkan langsung di lapangan seperti itu. Terkadang kita itu ngobrol sama orang, ini nih enak nih masuknya, tapi ketika masuk di panggung tadi itu kan beda lagi gitu. Beda loh. lagi. Jadi untuk cara pembawaannya beda lagi gitu kan. Nah, sekarang Om Budi nih yang di MC kan udah lama, bisa dibilang 20 tahun lebihan lah ya. 20 tahun lebih. Kira-kira selama perjalanan 20 tahun ini, hal apa sih yang paling membekas nih dari perjalanan Om Budi tadi, baik dari suka dukanya nih, kan nggak semuanya yang kita lihat jadi master of ceremony. Ya. Itu tuh kita ketawa ketiwi di panggung gitu, have fun terus, wajah kita seneng terus orang lihat gitu. Nah, Ya, itu pasti kan ada yang tidak enaknya gitu loh. Kalau bicara hal-hal yang kategorinya mungkin mengecewakan atau mungkin momen itu moodnya lagi nggak keluar, sebetulnya udah banyak. Tapi kembali lagi masalah proses dan juga komitmen tadi, kadang-kadang saya malah tidak pernah mau mengingat-ingat. Jadi apa yang dikategorikan tadi istilahnya, apa yang terjadi saat Ya itu, sudahlah gitu ya. terus kemudian apa yang kita bisa perbaiki di kemudian hari, sudah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, kalau seandainya kita bicara, mungkin ada beberapa kejadian sampai dimaki klien atau sampai diteriakin sama penonton karena kegaringan atau segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah terjadi sama Belum sekali. pernah terjadi. Dan kalaupun ada masalah kita ikhlaskan lah ya. Ya itu, jadi ya mungkin kalau dibilang bicara masalah resep awet muda, kadang-kadang ada orang yang istilah sifatnya memendam, terus kemudian apalagi mendendam, itu yang bahaya. Jadi kadang-kadang kalau pada saat kita ngomong masalah how to let it go, itu yang betul-betul kita mungkin jadi lebih ringan lah, nggak terlalu banyak dipikir berat, atau akhirnya outcome-nya jadinya boros mukanya. Di tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an masuk Batam itu Om Budi udah umur 22. Berarti masuk Batam itu 94. 94. Iya, terjun kalau dibilang dunia entertain itu waktu itu juga bukan langsung jadi MC, tapi waktu itu terlibat dengan konser musik, terus kemudian kembali lagi terlibat dengan acara-acara yang mengharuskan saya tahu ataupun terlibat banyak dengan dunia entertain. Itu tahun kurang lebih di sekitar tahun 2000-an awal ya. Jadi gini loh, Om Budi. Dari perjalanan Om Budi yang panjang tadi nih, ada nggak satu sosok yang menjadi panutan bagi Om Budi dan sampai sekarang nih Om Budi pengen nyampein sesuatu ke orangnya, atau ada hal yang pengen disampaikan nih dari hati gitu loh, yang bisa bikin Om Budi sampai sekarang nih bisa jadi seperti ini gitu loh? Kalau yang paling utama ya panutan saya cuma ibu saya yang bisa dikategorikan sekarang. Itu suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Kalau dipikir, ibu saya itu membesarkan 5 anak sendirian. Dan kebetulan almarhum bapak sudah meninggal dari saya umur 8 tahun. Jadi itu istilahnya bagaimana kalau kita melihat masalah perjuangan dalam artian, bisa dibilang dia juga sendiri loh. Dia sendiri udah dioleh-olehin anak 5 lah istilahnya. Sampai detik ini berhasil membesarkan anak kelima itu ya? Sendiri. Jadi kalau bilang panutan, kiblat selalu orang tua, ibu. Karena kembali lagi kalau dibilang secara mendidik ya, sampai saya berani keluar dari rumah pun cuma ibu yang istilahnya support cuma ya dibilang secara support itu mungkin secara kita bicara masalah kepribadian lah. Jadi dia selalu membekali kami anak-anaknya supaya tetap humble, supaya selalu menjaga nama baik, supaya bisa menjaga diri, bisa membawa diri, dan itu mungkin salah satu yang dikategorikan resep kenapa juga ya alhamdulillah sampai sekarang hidup di sini di Batam pun saya bisa masuk kemana aja lah kategorinya tanpa bisa membuat orang terluka, kecewa. Tapi kadang-kadang kembali lagi kita bicara masalah untuk memuaskan atau membahagiakan semua orang, kita nggak bisa. Cuma kita berusaha semaksimal mungkin, tapi sampai sekarang ya buktinya saya sampai di Batam ini udah 20 tahun lebih pun ya setidaknya masih bisa diterima lah. Kembali lagi ya profesi yang harus
melibatkan banyak orang, kemudian juga banyak klien, banyak ya beda-beda orang yang satu sisi tetap kita harus berkiprah dengan tolok ukurnya pada saat itu pekerjaan masih datang, berarti setidaknya kita tahu bahwa kita masih bisa diterima. Kalau misalkan untuk di karir, ada nggak sosok orang yang selalu support dan bisa dibilang ada deh pengaruh ke Om Budi gitu loh? Ini kalau bicara jujur, hampir semua perjalanan hidup saya itu banyak lebih mawas diri sendiri. Benar. Berarti lebih Kalau orang-orang berdikari lah ya Om ya? Iya, kalau orang-orang yang dikategorikan memotivasi, saya punya teman yang sudah dianggap sebagai keluarga juga yang selalu istilahnya menjadi semacam Support terus. sandaran lah kategorinya bahwa saya nggak sendiri di sini. Tapi kalau untuk keputusan dalam berbagai hal, sebetulnya saya tidak betul-betul punya seseorang yang bisa untuk saya sharing bagaimana rata-rata itu betul-betul keputusan yang saya ambil sendiri lah. Berarti ada dong yang seperti Om bilang tadi. Kira-kira siapa tuh? Oh, nanti bintang tamu selanjutnya aja ya. Bintang tamu selanjutnya aja. Aduh, itu enak nih. Ada. Kalau misalkan bintang tamu selanjutnya berarti bisa jadi dengan Om Budi lagi dong. Nggak usah, Undang, tapi gitu maksudnya bagaimana kita mencari seseorang yang dikategorikan mungkin sosok Ini nggak mau disebutin nih? nggak usah. Nanti Nggak usah. takutnya saya kena komplain. Oh, Orang itu gitu, semua. bener-bener. Takutnya nggak mau diekspos kan. Iya, Pokoknya iya, misalnya iya. termasuk dia udah sebagai keluarga sendiri, kayak kakak sendiri, kayak orang tua sendiri yang Tapi itu yang support Om Budi yang ya, so far yang bilang bisa dikategorikan selalu ada lah di kondisi situasi seperti apapun. Walaupun itu istilahnya kembali lagi kita bicara masalah support kan macam-macam ya, apakah itu berupa materi, apa Iya, secara moral dan sebagainya, itu dia termasuk salah satu yang betul-betul mulai dari saya nyampe di Batam sampai sekarang masih awet. iya. Mungkin dari perjalanan Om Budi nih kita udah cerita nih sedikit kan. Kita kan udah lintas generasi nih Om. Betul. Benar kan? Kita udah lintas generasi. Saya sedikit mau tanya, generasi kita kan udah berbeda. Ya. Dulu waktunya Om Budi di generasi pasti ada dong cerita-cerita yang lucu di masa-masa kecilnya Om Budi dulu, masa remaja gitu loh. Karena kan beda nih zamannya Om Budi. Aku harus mundur kalau saya sekarang aku seumur kamu gitu. Kalau misalkan contoh nih, anak-anak sekarang kadang-kadang kita udah lihat nih anak umur 5 tahun sekarang hobinya gadget semua kan. Waktu saya ini ceritanya panjang sekali. Kalau misalnya kita bicara mundur kembali lagi, kalau saya berarti ya dengan situasi yang sekarang dibilang lintas generasi, betul-betul lintas generasi. Saya lahir di mana waktu itu tidak ada komputer, tidak ada handphone, berarti bahkan dulu, telepon pun belum ada. Dulu yang menghibur anak-anak di zaman Om untuk main nih, untuk mengisi kesehariannya dulu, itu tuh ada nggak satu hal yang bisa dibilang hal kocak deh gitu loh, waktu masa-masa kecil yang anak-anak zaman lintas generasi dulu itu tuh nggak ditemuin sama anak sekarang. Mungkin baik. Mungkin di generasi aku pun juga nggak ada gitu loh. Nggak tahu kamu lahir di mana, di daerah mana seperti apa, tapi kalau zamannya aku kembali muncul ke masa kecil, aku lahir di Bandung, tapi waktu juga Bandung juga bukan udah berarti langsung ya. jadi kota besar seperti sekarang. Jadi aku masih mengalami main di mana cuma ya sekedar main petak umpet, main yang dibilang kayak galasin. Galasin ini yang kayak mana nih? Aduh, ada yang tahu nggak ya ini? Kalau main aku angkatanku dulu tuh main gala yang kayak gini tuh. Ya kurang lebih berarti sama. Berarti masih ngalamin. Itu masih ada. Cuma kalau permainan-permainan seperti itu yang dikategorikan bagaimana cara menghibur kami, karena kita tidak punya TV itu waktu itu juga saya kecil masih belum ada. Kebetulan juga kalau dibilang secara lahir juga saya bukan langsung lahir di keluarga yang berada. Jadi waktu itu TV juga bukan barang yang bisa dimiliki semua orang. Kalau dibilang perih-perih dulu, yang namanya sekolah jalan kaki berkilo-kilometer itu udah biasa. Udah biasa. Jadi apalagi yang Om Budi bilang cuman ibu sendiri gitu kan dari umur 8 tahun. Ya kita juga maksudnya dari kecil juga tidak dimanjakan dengan kehidupan yang mewah, dalam artian seperti orang sudah ada yang waktu itu mungkin orang tua yang lebih mampu anaknya dikasih uang jajan, kita nggak ada uang jajan. Berarti cari sendiri? Hah? Cari sendiri?
Kalau cari sendiri enggak, tapi ibu saya selalu memberikan disiplin waktu kepada anak-anaknya. Waktunya makan di rumah, waktunya pulang. Jadi kita istilahnya betul-betul sudah diterapkan sesuatu hal yang dikategorikan teratur. Berarti yang kayak di video-video banyak nih, saya lihat yang di Uber sama emaknya untuk gara-gara main terlalu sore itu tuh Om Budi juga ada lah ya ngerasain gitu lah ya. Apalagi ya dulu juga selain tadi bilang kalau permainan ada main kelereng, main galasin, kadang-kadang kita suka kebablasan itu. Dulu di depan rumah di Bandung itu masih sawah, masih kebun. Berarti main layangan sering juga lah ya. Aduh ya kenyang itu mainan. Berarti juga. Sampai sekarang masih sisa-sisa main layangan masih ada di rambut saya. Om Budi, tadi kan kita udah bahas nih melalui dari masa kecilnya juga udah kita bahas juga gitu. Nah, sekarang kembali lagi di pekerjaannya Om Budi. Sebelumnya Om Budi kan apakah cuma fokus di MC ini doang atau ada pekerjaan yang lain atau ada perjalanan yang lain nih yang Om Budi punya? Apa aja? Sekali. Kalau boleh berbagi nih. Kan tadi kurang lebih masuk 94, itu pertama kali karir saya di travel agent. Travel agent? Itu mungkin juga salah satu di mana tempat ataupun media saya mulai belajar untuk kembali lagi public speaking ya. Karena di travel saya digojlok itu betul-betul dari A sampai Z sampai akhirnya saya juga bisa menjadi seorang tour guide, tour leader yang mana saya harus bisa bicara di depan orang banyak, mengatur orang banyak. Dari situ mungkin kalau saya pikir kenapa juga pada saat saya punya tantangan untuk menjadi seorang MC tidak mendapatkan sebuah tantangan yang begitu besar karena kalau bicara secara edukasi kita udah sering gitu kan ya. Enggak, bukan kalau edukasi malah saya nggak ada basic edukasi untuk masalah komunikasi dan sebagainya yang sejenisnya tidak ada. Tapi pada saat bicara lapangan karena memang di travel agency inilah saya mulai memberanikan diri dan mengharuskan saya harus berhadapan dengan orang banyak, mengatur orang banyak, berbicara dengan baik dan benar, bagaimana juga waktu itu klien juga, itu jadi klien saya tuh di travel agent ini betul-betul bervariasi. Jadi dari kembali lagi kita juga nggak bisa menyamaratakan tamu karena kita juga harus pandai menempatkan posisi bagaimana supaya bisa diterima. Saya punya klien di travel agent itu kalau bisa dibilang dulu dari level paling rendah itu pegawai swasta sampai ke level gubernur pernah saya pegang. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu tuh sampai kemana aja dulu Om? Kalau travel, kita juga waktu itu kan travelnya kategori travel outbound. Bisa paham nggak di jurusan travel? Jadi yang jelas travel yang menghandle turis domestik yang banyak dibawa ke luar negeri. Jadi kenapa waktu itu Batam juga salah satu tempat yang sebelum zamannya krisis moneter tahun 98-an itu semua provinsi, yang hampir semua provinsi yang ada di Indonesia ini mereka selalu mengacu kepada Pulau Batam ini sebagai kota ataupun pulau yang perlu dipelajari, dicontoh. Jadi mereka datang ke sini dengan perjalanan dinas plus ada juga wisata dari situ. Kenapa juga saya punya kesempatan menghandle orang-orang besar seperti itu. Yang travel agent di Batam pegang orang-orang yang Om Budi bilang tadi itu nggak sembarangan orang gitu loh, dari minimal ya pegawai swasta sampai ke tingkat gubernur gitu loh. Betul. Nah, kira-kira apa lagi nih perjalanan Om Budi selain itu, dari sana? Jadi kalau misalnya bicara masalah per-MC-an tadi kan sudah mulai basicnya di travel agent saya sudah mulai digojlok untuk kemampuan bicara, untuk bicara masalah menempatkan diri dengan lawan bicara seperti itu memang sudah tanpa saya sadari itu bukan sekolah pendidikan yang formal tapi itu adalah pendidikan hidup yang menurut saya memang sangat berpengaruh. Karena setelah itu baru saya dari travel agent saya lompat ke dunia perhotelan. Saya pegang marketing. Kemudian dari situ saya termasuk generasi pertama yang bekerja di sebuah hotel chain di Batam. Yang kebetulan waktu itu general manajernya juga orang Perancis dan di situ saya punya kesempatan kembali lagi menambah wawasan saya di mana saya juga harus mulai menambah ilmu bicara, tapi bukan hanya sekedar bicara dalam bahasa Indonesia, tapi saya juga harus mengupdate dengan bahasa Inggris di situ. Berarti udah di-upgrade lagi lah ya Om ya? Di-upgrade lagi. Itu saya bilang proses perjalanan hidup yang mungkin tidak semua orang punya kesempatan yang sama, tapi dibilang dari tadi mungkin kita ngomong masalah
kok kenapa milih MC? Saya tidak pernah memilih, tapi saya melewati fase-fase yang akhirnya sampai saya sekarang ini berada di posisi sekarang sebagai seorang MC yang kalau dibilang terkenal atau tidak yaitu relatif, tapi perjalanan hidup dari mulai saya bekerja di travel, kemudian saya yang tadi datang dari Bandung yang tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, saya tidak punya keberanian untuk bicara di depan umum, saya tidak punya kemampuan untuk membawa tamu sampai ke luar negeri, tidak pernah saya gambarkan, tidak pernah saya cita-citakan, akhirnya terjadi. Dan setelah saya ke dunia perhotelan tadi, tiba-tiba saya punya GM orang Prancis yang mengharuskan kita berkomunikasi hanya dengan bahasa Inggris. Beliau tidak bisa bicara bahasa Indonesia dan saya dipercaya untuk pegang ekspat yang mana tamu-tamu yang check-in di hotel tempat saya bekerja itu adalah kebanyakan orang luar negeri. Orang luar negeri semua. Nah dari situ juga mungkin orang sekarang saya tidak mau mengukur kemampuan bahasa Inggris saya di level mana gitu ya. Cuma alhamdulillah juga kalau seandainya bicara masalah MC dalam bahasa Inggris yang mungkin kita bicara masalah acara dengan full bahasa Inggris, saya termasuk salah satu yang ada di dalamnya. Saya bisa membawakan acara dengan full English yang berangkat dari cuma ya sekedar saya profesi pekerjaan seorang marketing, tapi saya harus berhadapan dengan tamu orang luar negeri yang mana ilmu bahasa Inggris mungkin saya dapatkan dari zamannya mulai dari sekolah SMP, SMA, tapi setelah itu saya tidak punya pendidikan formal lagi untuk bahasa Inggris, tapi dengan kekuatan mental dalam artian saya siap menerima tantangan ini, akhirnya saya juga sudah bisa, sekarang bisa dipikir komunikasi bahasa Inggris saya sudah lumayan cukup bagus lah ya. Jadi memang ilmunya Om Budi yang terima sekarang, yang ada di Om Budi sekarang ya otodidak aja ya. Kurang lebih. Belajar mungkin sendiri kalau ya? Kita lihat dari sisi edukasi yang saya punya dengan profesi yang saya punya sekarang, mungkin edukasi itu hanya pengaruhnya di bawah 20%. Sisanya lebih banyak ke pengalaman hidup. Saya harus ketemu dengan klien orang asing, ketemu dengan GM seorang asing juga, dan akhirnya saya punya keberanian. Dari situ saya baru mengasah lagi kemampuan saya. Kalau seandainya saya ngomong pakai bahasa Inggris pidato, berani nggak sih? Kalau saya MC, berani nggak sih? Tapi kembali lagi, alhamdulillah selalu dikasih kesempatan. Karena mau belajar terus ya, mau coba terus. Ya itu istilah kalau dibilang secara triknya, saya punya prinsip yang dikategorikan cukup simpel. Kalau bicara ngomong, aku bisa nggak jadi MC, aku bisa nggak jadi anu. Kadang-kadang saya cuma bilang, kalau kamu mau, pasti bisa. Pasti bisa. Benar. Asal memang ada niat yang kuat di situ. Gitu lah. Memang kita bicara masalah bakat, ada yang memang orang punya kelebihan di suatu prestasi yang menonjol, tapi kalau kita bicara masalah belajar juga itu bukan berarti semua orang tidak punya kesempatan yang sama untuk belajar di situ. Yang penting ada kemauan aja, mau belajar ya. Mudah-mudahan ada jalan lah kategorinya. Lagi sibuk apa sekarang? Kalau sekarang kembali lagi karena juga kita di situasi pandemi ya. Saya juga kalau bicara masalah bidang pekerjaan ini panjang ini. Saya mulai dari travel agent pindah ke hotel. Saya sempat juga punya kesempatan untuk bekerja ke luar negeri. Di situ saya juga belajar bahasa asing lagi. Sampai sekarang alhamdulillah luar negeri di mana tuh? Saya di Eropa, di Switzerland. Berapa lama? Hampir 4 tahun. 4 tahun di Swiss. Dan saya juga di sana belajar bahasa baru lagi. Saya bisa bicara bahasa Jerman. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa sama juga. Ya. Itu juga mungkin salah satu kelebihan yang diberikan dia anugerah dari Allah. Saya pada saat bicara masalah bahasa nggak tahu nih memori di otak saya ini masih dikategorikan punya kelebihan karena saya orang Jawa. Saya masih bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi saya lahir di Bandung. Bahasa Sunda saya bahasa Sunda juga bisa. Bukan bisa lagi, saya lebih paling halus itu bahasa Sunda mungkin saya. Bener. Saya pindah ke Batam tahun 94. Saya bekerja dengan orang Padang. Berarti bahasa Padang bisa juga? Bisa. Lagi bisa seketik-seketik. Nah, bukan seketik lagi, seketik 2 ketik bisa. Seketik 2 ketik bisa. Iya. Bahasa Padang bisa, mengerti paham, terus kemudian kembali lagi bahasa Inggris karena memang saya terlibat pekerjaan dengan bahasa Inggris. Terus kemudian saya ke Eropa, saya bisa bahasa Jerman. Kemudian saya balik lagi ke Indonesia. Waktu itu sama juga, itu kesempatan yang sebetulnya saya pikir hanya bagaimana kita memanfaatkan sebuah situasi. Saya waktu itu pulang ke Indonesia tidak berniat untuk bekerja di A, di B, di C. Tiba-tiba ketemu dengan bekas teman sejawat waktu di hotel. Tiba-tiba nawarkan saya menjadi seorang personal assistant. Yang sebetulnya
itu bukan bidang pekerjaan saya, tapi dia melihat bahwa saya kemampuan dengan bahasa Inggris. Kebetulan juga waktu itu ada project di Batam yang kebetulan bosnya orang Amerika, dia perlu seorang personal assistant yang punya kemampuan untuk berkomunikasi. Saya disuruh istilahnya suruh apply di posisi itu, dan langsung hari ini saya ketemu, besoknya saya langsung kerja. Iya, benar. Dan kebetulan itu orang Amerika yang di situ juga saya punya kesempatan lagi. Saya harus menggunakan otak saya terus-menerus bagaimana berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dengan kembali lagi aksen yang berbeda, sehingga saya bisa paham. Karena bahasa Inggris ini mungkin orang cuma taunya istilahnya general buat orang kita, bule. Tapi kita nggak pernah tahu ini bule orang mana. Apakah di sana bule ini tampangnya sama semua, matanya biru, ngomongnya bahasa Inggris? Tidak. Ada orang Eropa nggak bisa bahasa Inggris. Benar. Ada orang negro yang juga bahasa Inggris kategorikannya bule. Tapi pada saat saya sudah mulai ketemu dengan berbagai macam bentuk kewarganegaraan, saya sampai tahu kalau misalnya orang ini bisa bahasa Inggris, tapi saya tahu pasti dia orang Perancis, pasti dia orang Itali. Logat udah nah, beda. itu langsung beda. Iya. Jadi kebetulan saya kebetulan sama orang Amerika ini, saya udah mulai paham banget karena mantan bos ini orang Amerika, orang Texas yang punya aksen yang sangat kuat dengan American accent-nya. Oke, sekarang gini Om Budi nih untuk di dunia public speaking itu tuh bisa dibilang ilmunya nih banyak nih. Pengen nggak bikin sekolah public speaking sendiri? Ini juga salah satu cita-cita yang belum Karena ilmunya udah banyak nih gitu loh. terlaksana. Kalau dibilang wacana, bukannya sekedar wacana. Kita juga sudah ada program dengan teman sejawat sesama MC yang juga punya edukasi, yang juga pengalaman jam terbang lumayan cukup banyak. Kita sedang dalam progres untuk membuka. Sebetulnya secara konsepnya sudah ada. Kita tinggal betul-betul nanti bicara masalah term and condition-nya aja. Kita mau bikinnya programnya apa. Berarti bakalan lama. Ada dong sekolah public speaking di Batam ya? Bakal ada. Ya sebetulnya sudah ada, cuma kembali lagi ada yang saya sifatnya kalau kita bicara masalah berbagi ilmu yang saya keluarkan lebih banyak ilmu hidup. Bukan ilmu teori dari sekolah. Iya, benar. Dan mungkin kalau kita bicara, mungkin ada sarjana dengan S1, S2, mereka tidak sanggup untuk bicara di depan orang banyak. Tapi secara ilmu mereka sudah tinggi, jauh lebih tinggi daripada saya. Tapi kalau bicara masalah ilmu hidup, mungkin itu yang akan saya andalkan untuk bagaimana memotivasi orang. Dalam artian kembali lagi kalau bicara masalah public speaking pun sama. Karena pada saat lu punya kemampuan, kalau apalagi kita ngelihat bahwa kamu bisa dan meyakinkan itu bahwa kamu bisa, ya saya akan sharingkan bagaimana saya proses jenjang saya seperti itu tanpa dengan pendidikan formal. Kamu juga bisa mencapai titik dapat ilmunya juga. Berarti ini susunan dan konsepnya sudah ada. Sudah. Bikin public speaking Kita ini. tinggal tunggu kapan di launching. Kapan mau di launching ya? Berarti ini kabar gembira juga nih bagi kita mungkin anak-anak muda yang mau terjun dunia entertain gitulah, yang mau komunikasinya lebih bagus lagi, mungkin lagi nunggu-nunggu juga. Mudah-mudahan ya. Kita juga nggak tahu karena setiap pribadi mereka semacam punya panutan yang berbeda. Cuma kalau secara niat, kita ini kadang-kadang suka ngelihat itu ada sesuatu yang ini ada yang salah loh. Kita pengen benerin loh. Bener. Menurut teori kami kan. Tapi kalau misalnya itu diterima atau tidak juga itu kan relatif juga. Karena pengalaman sudah banyak juga ya Om ya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau dipikir kembali lagi udah mau setengah abad. Iya udah mau setengah. Kalau mau abad ya. Setengah abad, kalau mau disepelekan lagi istilahnya, kalau misalnya kembali lagi anak-anak sekarang yang merasa mungkin secara formal edukasinya udah bagus tinggi, tapi kembali lagi kalau yang namanya umur dalam artian perjalanan hidup itu tidak bisa dilangkahi. Bener. Tidak bisa dilangkahi. Kalau misalnya bilang aku udah S2 nih, tapi maksudnya lu pernah nggak ngelewatin ini, pernah nggak lewatin ini, bagaimana menghadapi ini, itu semuanya proses hidup yang sebetulnya yang kembali lagi perjalanan hidup itu gitu kan. Lebih amat sangat berpengaruh pada karakter atau kepribadian seseorang pada saat dia sudah melewati fase-fase tersebut. Jadi itu yang menjadikan semacam, saya pikir kalau untuk memotivasi nih, kembali lagi kalau cuma dunianya masalah entertainment, saya nggak mau bicara masalah bisnis, masalah keuangan bukan bidang saya, masalah hukum bukan bidang saya, masalah politik bukan bidang saya, ada yang lebih hebat, tapi bicara masalah public speaking, masalah membangun kepercayaan diri, masalah membangun bagaimana hubungan menjadi dengan orang. Seperti itu di sana mungkin peran saya akan lebih banyak bisa. Sudah ada lah semua gitulah, konsepnya sudah ada, jadi orang-orangnya tinggal nunggu aja nih gitu kan. Nah kira-kira nih Om Budi ada nggak
sedikit deh motivasi nih di pertemuan kita ini, biar untuk teman-teman para pendengar kita gitu, yang setia untuk nonton channelnya kita ini, Amin. itu tuh untuk mereka lebih termotivasi lagi, dan ada pesan lagi nih untuk mereka, kira-kira ada nggak? Kalau secara pesan, siapalah saya. Tapi kalau secara prinsip hidup, tadi Oke. saya bilang di mana, kalau istilahnya itu sebetulnya peribahasa yang lama, di mana di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Di mana di situ ada kemauan, pasti Pasti ada ada jalan. jalan. Jadi saya juga bukan ngomong hanya sekedar berupa sebuah tagline, tapi itu kembali lagi masalah proses yang sudah saya lewatin, di mana jujur, ini jujur-jujuran, pendidikan saya cuma sampai dengan SMA. Tapi pada saat, ya mudah-mudahan bukan disalahartikan ya, pada saat saya berkomunikasi dengan orang luar, kadang-kadang mereka pikir, dulu kamu kuliah di mana? Iya, Kamu belajar bahasa Inggris di mana? Apakah itu membuat suatu kebanggaan buat diri Benar, saya, benar. tapi satu sisi saya berpikir, oh ternyata lu nggak harus sampai sekolah tinggi-tinggi S2, sampai gitu mendapatkan gelar-gelar. Pada saat memang kita memang tertarik atau berminat dengan suatu bidang itu, pada saat kita tekunin, kita bisa mencapai di titik yang mungkin orang bisa pikir perbandingannya, lu udah lulusan apa, udah berapa, nah seperti itu. Jadi saya selalu menjadikan motivasi buat orang-orang, kadang-kadang, ayo kamu belajar ini, aduh aku kan cuma lulus SMA aja. Iya. Itu yang akan sebetulnya saya coba untuk motivasikan pada orang banyak itu, kalau memang kesempatan sekolahnya cuma sampai SMA, jangan jadikan sebagai suatu alasan untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang mungkin punya kesempatan lebih bisa sekolah sampai tinggi. Banyak sekali nih edukasi untuk teman-teman nih. Saya juga ucapin terima kasih nih untuk Om Budi atas waktunya mau datang ke sini dan berbincang-bincang dengan kita dan para pendengar kita juga gitu. Terima kasih juga nih atas waktunya Om Budi yang udah sempetin berbagi nih dengan kita, dan kita juga pasti akan tungguin juga nih launchingnya public speakingnya dari Om Prambudi gitu ya. Oke, terima kasih ya Om ya atas waktunya. Sama-sama. Kita mungkin nanti akan ketemu lagi di luar. Siap. Oke, terima kasih ya Om.